Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Swantaraju semuanya. Selamat datang lagi di channel Swantarajut. Ketemu bareng aku Niki. Oke teman-teman, hari ini aku mau ngasih tutorial lagi tentang cara membuat tas rajut. Tapi tentunya di sini aku akan ngasih sedikit inovasi. Oke. Nah, seperti yang udah lihat teman-teman lihat di thumbnail dan juga di depan teman-teman, di sini aku pakai ada gunting, hakpen, korek api dan juga benang. Ini polikilap warnanya kuning, tapi bukan kuning emas, kuning muda gitu. Ini persis banget seperti di kamera. Kemudian yang baru aku akan nambahin manik-manik. Ini tuh manik kayu teman-teman, ukuran 6 mm. Kemudian juga ini sebagian udah aku masukin ke benangnya, dan buat masukinnya aku pakai jarum seperti ini. Oke, nah nggak usah lama-lama teman-teman, pasti juga udah penasaran. Langsung aja kita mulai yuk. Oke, langkah pertama kita masukin maniknya teman-teman. Di sini aku pakai 5 warna utama. Ada warna hijau, ada warna krem, nggak ngeblur ya. Kemudian ada warna merah. Nah, teman-teman, ini untuk maniknya udah selesai aku masukin. Aku nggak ngitung jumlahnya, teman-teman bisa sesuaiin aja. Tapi saran aku masukin sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhir nggak kurang. Nah, setelah ini kita membuat slip knot. Kemudian tambahkan 32 rantai. Oke, udah selesai. Ini untuk 32 rantai. Sekarang kita turun ke rantai ketiga. 1, 2, 3. Kita membuat HDZ atau half double crochet. Ini adalah HDZ yang pertama. Masih di lubang yang sama, kita isi lagi dengan HDZ yang kedua. Khusus di bagian ujung kita isi double. Sedangkan di bagian tengahnya masing-masing kita isi 1 HDZ. Nah, untuk yang alas ini, teman-teman, ini sama dengan video aku yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini aku nggak akan ngasih tunjuk keseluruhan tutorial cara bikin alasnya. Teman-teman silahkan cek di tutorial aku sebelum ini. Oke? Udah selesai satu lingkaran, teman-teman. Sekarang kita membuat single crochet masuk ke lubang pertama dari hasil double crochet, hasil dari half double crochet. Tapi kita ambil satu benang aja, melalui satu benang aja yang ada di bagian atas. Nah, langsung kita membuat single crochet, lalu lanjutkan ke lubang-lubang di depannya seperti ini. Nah, buat teman-teman yang sering banget nonton video aku pasti tahu, untuk persambungan atau untuk membuat ke atas, pasti aku menggunakan cara ini. Gak ada cara lain supaya hasilnya bisa terlihat lebih bagus. Nah, silahkan dilanjut untuk satu lingkaran penuh. Oke, udah selesai teman-teman. Itu satu lingkaran single crochet. Nah, perlu diketahui bahwa untuk satu lingkaran ini teman-teman ada 64, di mana 64 itu adalah kelipatan 8. Nah, di sini aku memang mau bikin kelipatan 8. Jadi diperhatikan teman-teman untuk rantainya supaya dia hasilnya kelipatan 8. Nah, setelah ini masuk ke hasil dari single crochet yang pertama, masuk melalui 2 lubang, kemudian ambil benang buat slip stitch, lalu tambahkan 3 rantai. 1, 2, 3. Masih di lubang yang sama kita membuat double crochet, dan di lubang-lubang yang depannya kita isi juga dengan double crochet. Yang pertama kita harus membuat ada 7 double crochet. Ini sudah ada 3, 4, 5, 6, 7 double crochet. Nah, kemudian di depannya ambil satu manik, kita buat slip stitch atau rantai seperti ini. Lalu loncatin satu lubang, masuk ke lubang kedua, kita membuat double crochet lagi seperti ini. Jumlah double crochetnya sama, 7 double crochet. Nah, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ambil satu manik lagi, kita membuat slip stitch atau rantai lagi seperti ini. Loncatin satu lubang, masuk ke lubang kedua. Ulangi lagi, kita membuat 7 double crochet lagi. Nah, ini kenapa teman-teman aku mau bikin kelipatan 8? Karena kita hitungnya adalah satu motif itu adalah 7 double crochet dan juga satu yang ada di bagian manik.
Nah, ini 7 kita hitung, 7 double crochet, kemudian tambahan 1 manik ini kita tambahkan lagi. Nah, ini adalah satu motif. Nanti dia akan bergabung-gabung seperti ini. Kita lanjutin sampai nanti ketemu di bagian persambungannya. Nah, teman-teman, kalau hitungannya pas, kelipatan 8, hasilnya juga akan pas untuk motifnya. Ini sisa satu lubang di bawah, kemudian kita langsung sambung dengan hasil dari double crochet yang pertama. Kita membuat slip stitch, lalu tambahkan 3 rantai ke atas. Masih di lubangnya sama, kita isi dengan double crochet. 1, 2, 3. Nah, ini 3 double crochet, teman-teman. Lalu kita ambil satu manik. Oke, ambil satu manik. Kemudian buat slip stitch atau rantai seperti yang langkah awal. Loncatin satu lubang masuk ke lubang kedua. Di sini kita membuat 7 lagi double crochet. 3. Ini masukkan di lubangnya juga di atas manik. 4, 5, 6, 7. Nah, yang ke-8 kita buat slip stitch dengan menggunakan satu manik. Seperti ini, loncatin lagi satu lubang masuk ke lubang kedua. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita perhatiin, maniknya berganti menjadi posisinya di tengah. Nah, memang aku membuat cara seperti ini, makanya tadi di bagian awal di sini kita mulai dengan membuat 3 double crochet, sedangkan sisanya 4-nya nanti akan melewati di atasnya sini. Ini adalah double crochet yang kedua atau yang genap. Nah, nanti yang genap selalu diawali dengan membuat 3 double crochet. Sedangkan yang ganjil seperti nomor 1 kita mulai dengan 7 double crochet. Seperti itu supaya dapat maniknya itu adalah selang-seling. Nah, di sini kita lanjutin dulu ya, teman-teman ya. Ini kita masuk ke baris ketiga, teman-teman, berarti garis ganjil. Kita mulai dengan membuat 7 double crochet. Oke, sekarang kita lanjut ke baris keempat. 1, 2, 3, 4 atau baris genap. Nah, baris genap kita mulai dengan 3 double crochet ya. Kalau teman-teman nggak mau ribet ngitung ini baris genap atau ganjil, patokannya adalah baris terakhir di bagian bawahnya aja. Kalau di bawahnya 7, berarti atasnya 3 double crochet. 3, 7, 3, 7, 3, 7 gitu aja terus supaya maniknya bisa selang-seling. Nah, sampai sini teman-teman silahkan dilanjut sesuai dengan teman-teman pengen ukurannya seperti apa. Oke, aku juga mau lanjutin dulu. Sama-sama kita lanjut, teman-teman.
Teman-teman, hasilnya seperti ini dan ini aku udah dapat ukuran yang aku pengen. Sekarang kita akan membuat talinya dulu. Posisi berhenti terakhir di sebelah sini. Teman-teman cari aja bagian paling tengah. Di sini aku nggak pakai perhitungan sama sekali. Jadi aku cuma bergantung pada ini bagian kanan kirinya ini yang paling tengah gitu. Nah, di sini aku akan jalan sebanyak satu kali. Kita membuat slip stitch di hasil dari double crochet. Slip stitch pertama, kedua. Oke, aku tambahin 2 slip stitch aja untuk sebelah kiri. Setelah ini kita ambil benang seperti ini. Kemudian ambil lagi. Nah, kemudian di hakpen ada 3 benang. Kita keluarkan satu-satu. 1, 2, 3. Jika sudah, di bagian tengah sini terlihat kayak hasil single crochet, ambil benang. Bagian pinggir juga sampai kelewat 2 benang seperti ini. Nah, ada 3 benang lagi. Keluarkan satu persatu. 1, 2, 3. Nah, kemudian lanjutin lagi, keluarin lagi 1. Paling pinggir posisinya seperti ini. Ini untuk talinya teman-teman, nanti kita ketemu di ujung. Untuk panjangnya disesuaikan aja, aku nggak bikin terlalu panjang banget. Kalau teman-teman pengen bikin panjang juga silahkan tinggal ditambahkan aja. Ya teman-teman, talinya udah selesai. Sekarang kita akan menyambungkan ke bagian sebelah kanan. Kita hitung dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin ukurannya sesuai dengan punya aku, silahkan juga diikutin. Nah, di sini aku bakal ngitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kita masuk ke 29. Ini ada yang di hakpen 29, berarti kita masuk ke 30 di sebelah sini, oke? Kita sambungkan yang pertama, jadi masuk ke lubang ke 30, kita membuat single crochet atau slip stitch seperti ini. Langsung kita masukkan buat slip stitch, kemudian ambil benang yang kedua, masuk ke lubang kedua juga, yang di bawahnya ada motif, ada maniknya, kita buat single crochet. Kemudian lubang terakhir kita tambahkan juga single crochet. Ini untuk talinya. Sudah jadi seperti ini. Kemudian kita tarik dan kita kunci. Kita kunci dari bawah teman-teman biar terlihat rapi, lalu kita masukkan. Oke, setelah itu kita akan membuat tutupnya teman-teman. Tutupnya kita mulai dari posisi yang tadi kita hitung, bukan yang di sebelah satunya. Nah, yang di depan aku ini adalah bagian yang tadi aku hitung. Sekarang kita mulai dari bagian terpinggir. Ini adalah posisi yang kita gunakan untuk membuat tali. Kita maju satu langkah teman-teman. Satu lubang, kemudian lubang kedua. Nah, di sini kita membuat double crochet tapi ambil satu bagian aja. Supaya dia bisa ke depan posisinya, langsung ambil benang, tambahkan rantai 1, 2, 3. Lalu masih di lubang yang sama kita isi dengan double crochet 1. Nah, kita jalan di depannya seperti ini. Kita lewatin yang bagian ada maniknya ini, teman-teman.
Dari atas yang ada maniknya, lurusnya kita maju 1, 2, 3. Kalau dari awal berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 double crochet. Lalu kita tambahkan 1 manik. Seperti ini. Lalu kita loncatin lagi, maju lagi sebanyak 7. Ngikutin yang, oh maaf ini ada kesalahan. Kok jadi lupa, oke. Posisinya ambil melalui satu lubang, satu benang. Setelah 7, ini baru 6, 7, kita tambahkan manik lagi. Buat slip stitch. Teman-teman, baris pertama udah selesai. Ini untuk double crochet sebelah kanan ada 9, sebelah kiri ada 9, tengah ada 7, dan juga di apit ada 2 manik. Setelah itu kita membuat 3 rantai lagi, lalu putar dan isi dengan 6 double crochet. Oh maaf, bukan 6, maksudnya 5 double crochet teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 ambil 1 manik lagi. Ini disesuaikan sama bagian bawahnya, bawah yang awal yang ini. Tambahkan slip stitch, lalu loncatin 1 lubang di bawahnya, kita isi masuk ke lubang kedua. Nah, untuk di sini kita udah ngambilnya melalui 2 lubang sekaligus ya, 2 benang sekaligus. Kemudian ini seperti rumus pertama, kita isi dengan 7 double crochet. 7 manik, 7 manik sampai terakhir. Oke, ini hasil dari baris kedua teman-teman. Sebelah kanan ada 5 manik, 7 manik, 7 manik, 5. Ini 5 double crochet, kanan kirinya juga sama. Kemudian kita buat lagi rantai sebanyak 3, lalu kita putar lagi, kita membuat perhitungan sama dengan baris yang pertama. Nah, setelah ini silahkan teman-teman lanjutin, tinggal ngikutin aja baris ganjil genapnya, atau kalau enggak patokannya yang di bawahnya aja seperti ini. Nanti kita bikin sekitar 6 kali 6 double crochet, berarti bolak-balik 1 2 1 2 1 2 kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, di sini aku udah selesai, tapi ternyata aku nggak bikin 6 baris, tapi di sini aku bikin 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Karena kalau 6 kayaknya tadi kurang panjang. Nah, sekarang ini posisi ngadep ke depan ya, teman-teman ya. Nah, hasil dari double crochetnya ini benangnya kita kunci dulu ya. Oke, ini udah dikunci teman-teman. Sekarang kita mulai dari tadi kan untuk di awalnya kita menyisakan ya, teman-teman. Ini paling awal, ini adalah bagian paling awal, kita menyisakan masih ada 1 hasil dari double crochet. Nah, ambil tarik aja benangnya. Ini aku nggak gunting, tapi kalau teman-teman mau digunting juga boleh. Kalau misalkan masih mampu kayak gini, aku biasanya nggak gunting. Oke, nah dari sini kita jalan membuat motif kipas teman-teman. Kita masuk ke hasil persambungan double crochet atas sama bawah, double crochet 1 dan kedua ya. Kita membuat motif kipas. Di sini kita isi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kita isi dengan 6 double crochet. 6 double crochet. Setelah itu masuk ke persambungan antara kedua dan ketiga. Oke, lanjut lagi, kita membuat double crochet lagi di persambungan double crochet 3 dan 4. Seperti ini, dilanjut aja teman-teman. Karena ini ada 8, berarti kita bagian kanan kirinya ada 4 motif kipas. Oke teman-teman, ini udah selesai. Bagian pinggir ada 1, 2, 3, 4 motif kipas. Kemudian kita sambungkan ke hasil dari double crochet yang pertama. Nah teman-teman, untuk di tengah ini jumlahnya ada 27 teman-teman. Bakalan susah kalau kita bikin kelipatan untuk membuat ini. Pasti nanti ada sisa benang. Nah, cara mengatasinya atau mengakalinya adalah kita membuat 3 rantai dulu. 1, 2, 3. Lalu kita membuat slip stitch, sambungin ke rantai kedua di depannya. Loncatin 1 lubang, masuk ke lubang kedua. Nah,
Dari sini lalu kita loncatin 2 lubang, 1, 2, masuk ke lubang ketiga. Kita mulai membuat motif kipas. Nah, di sini kita isi dengan 6 double crochet juga. Kemudian loncatin 2 lubang, 1, 2, masuk ke lubang ketiga. Loncatin 2 lubang, 1, 2, masuk ke lubang ketiga. Lakukan cara yang sama dengan motif sebelumnya. Nah, ini untuk bagian pinggir sebelah kiri teman-teman, hitungannya masih nggak sama, tapi ini cuma beda 1 doang. Jadi langsung kita sambungin aja, kita loncatin 1, 2, masuk ke lubang ketiga. Nah, kalau di awal tadi kita tambahkan rantai, kalau ini nggak perlu. Ini kita tambahkan rantai tadi, yang sebelah kiri ternyata nggak perlu. Langsung kita membuat motif kipas di sebelah kiri sama dengan yang sebelah kanan. Yes, akhirnya teman-teman jadi juga hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau aku bilang ini cantik, tapi mungkin selera kita beda, nggak apa-apa. Nah, aku mau ngasih ukuran dulu teman-teman. Untuk panjangnya aku hitung dari bawah ya teman-teman ya. Untuk panjangnya itu ada 13 cm, 13,5. Lebarnya pasti sekitar 2, ya benar 2 cm. Terus kemudian untuk tingginya ini ada sekitar 16 cm. Nah, untuk talinya emang aku bikinnya pendek aja, tapi kalau teman-teman suka tali panjang juga it's okay, nggak apa-apa, silahkan disesuaikan. Nah, di sini tinggal ngasih resleting, sama kalau mau dikasih penjepit di sini juga boleh, tinggal nambahin aja. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk tutorial aku kali ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau suka silahkan di like, ada kritik dan saran juga silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah setia buat nonton video Semangat Rajut. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.